kita langsung panggilkan saja Mas Auf. Sore ini akan sharing-sharing materi dengan kita semua. Iya, baik Mas. Jadi ini beliau Mas Auf yang akan sharing materi hari ini, sharing tentang materi menjadi adaptif untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kalian bingung masa kayak gini harus gimana, nah pantengin terus. Dan karena Mas Auf mau sharing-sharing materinya ini menarik banget dan cukup dijelaskan dengan cukup ya Mas ya. Yang materi di balik itu nanti pas Mas Auf nyampein materi, komen di Instagram bakalan di-off-in dulu, dan kalau kalian udah penasaran, pengen nanya, nah bisa dicatat dulu, nanti disampaikan waktu sesi tanya jawab. Gitu ya Mas Auf ya? Ya, oke. Oke. Jadi mungkin bisa dimulai langsung Mas sharing-sharingnya. Siap, ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, apa kabar? Semoga yang sedang puasa dilancarkan puasanya ya. Dan semoga kita semua dikuatkan untuk pandemi COVID-19 ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi seperti Sobat Restoku banget bisnis ya ada yang berubah itu ya, dan itu alhamdulillah saya punya beberapa bisnis juga ya. Ada yang memang mau nggak mau harus agak berubah sedikit, ada yang akhirnya mandek, ada juga, tapi ada yang malah naik, ya. Misal kayak saya ada minimarket, kita jualan malah naik gitu ya ketika masa pandemi awal. Kemudian ada satu bisnis yang terkait dengan restoku juga, sekitar ada 5 brand Ghost Resto yang itu tersebar di beberapa titik di Jogja gitu, yang itu memang mungkin mengalami kasus yang mirip-mirip sama teman-teman gitu ya tentang orderan kulinernya. Tapi alhamdulillah karena kami konsep di Ghost Resto-nya itu kami bisa menekan waste sampai hampir zero waste ya. Jadi kalau kita ngomong kuliner pasti kita akan ngomongin tentang waste produknya gitu ya. Alhamdulillah itu tidak terjadi di Ghost Resto kami. Ya, sejauh ini waste yang ada hanyalah paling timun, tomat, sama kemangi. Ya, sedangkan baru bisa sehingga membuat no waste gitu ya. Kita tinggal mikir bagaimana cara jualan. Ya kan, kalau teman-teman mulai kuliner pasti akan mikir antara jualan dan mikir nekan cost-nya. Salah satu cara nekan cost itu di waste-nya. Nah, karena kami bisa, kenapa kami bisa membuat less waste gitu ya, atau bahkan no waste, karena bahan baku yang kami pakai di Ghost Kitchen kami itu frozen, dan alhamdulillah mau Mbak Rika, ini menarik ketika gitu ya, yang karena mereka ya rumah makannya itu no waste, itu banyak reseller akhirnya secara alamiah resellernya datang sendiri, bahkan kondisi kami nggak ada mengiklankan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya pengen share sedikit nih, bagaimana sih ketika awal kemarin COVID-19 datang, terus kita sebagai pebisnis itu harus seperti apa gitu. Yang kami alami sekarang di bisnis yang frozen itu, kita riding the wave banget gitu. Kita sedang riding the wave banget, bukannya nambah
bukannya ngurangin orang, kita nambah orang gitu. Kita nambah tim, partner dan lain sebagainya. Nah, saya akan share step-stepnya yang mungkin nanti bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi, jadi sih caranya krisis sekarang ini gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bagi dua basic step yang harus dipegang ketika kita mau berbisnis itu. Yang pertama adalah waktunya, tujuannya, goals-nya, atau kalau di situ saya tuliskan ada visi, misi, target, objektifnya, itu harus jelas. Sama ketika krisis pun harus jelas waktunya. Terus yang kedua adalah how to-nya. Atau di situ saya tuliskan value, core value, company-nya. Ya, kalau waktu itu nanti akan ngomong tentang targetnya apa, angka-angkanya gimana, itu di waktu. Kalau how to itu adalah kita akan masukkan orang-orang yang punya value yang seperti apa nih, yang sama, sehingga ketika kondisi krisis gini, kita tidak menjadi tambah beban karena memasukkan orang-orang yang value-nya berbeda. Gitu. Ini basic step ini harus teman-teman pegang dulu nih. Nah, terus gimana nih ketika COVID Mas kemarin datang gitu. Terus terang saya memang lagi agak jarang ngisi kelas, apalagi online gitu ya. Karena memang kami sedang sangat konsentrasi di bisnis yang frozen ini. Tapi ini saya mau share dulu nih. Sekarang kan banyak banget juga kan yang live IG dan lain sebagainya. Nah, hati-hati nih. Yang pertama adalah yang mau saya bahas adalah kita harus facing the new reality gitu. Saya nggak mau ngomong new normal ya, tapi ini reality baru. Tuh. Karena pertama baru adalah harus ignore the real world dalam tanda kutip ya. Maksudnya gimana? Ya gini, saya melihat kemarin banyak banget pengusaha itu akhirnya sekedar menjadi sambat show gitu ya, di Instagram live, di Facebook live, di status sambat show itu di sana gitu. Itu real world-nya gitu. Karena kenapa saya bilang dalam tanda kutip real world? Real world-nya ada di sosial medianya teman-teman. Nah, saran saya yang pertama-tama adalah lupain dulu lah sosial media itu, gitu. Coba teman-teman lihat sekeliling saja, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah planning is guessing, artinya nggak usah terlalu banyak berencana, ya bikin aja apa yang tahu gitu. Kita hanya sejauh mata memandang. Jadi kita apa yang bisa kita pandang jalanin, gitu aja. Kalau terlalu bikin rencana ya, nanti setelah saya melihat beberapa kali itu pembahasannya bahkan tidak hanya sekedar tentang era COVID ini aja, Mbak Rika, tapi juga sudah langsung bagaimana nanti ketika new normal, bla 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 gitu ya. Planning is guessing. Kalau orang belum kejadian kok, ini kan kayak orang tanya kan, kalau kita sudah sampai Mars nanti kiblatnya ada kemana gitu kan? Ya sampai Mars aja dulu, nanti baru dipikir. Ya, jadi menurut saya justru jangan terlalu banyak rencana gitu. Karena planning is guessing. Terus yang ketiga, size doesn't matter right now gitu. Saya sempat dapat pertanyaan waktu itu gitu. Mas, kok timnya Mas Auf, timnya nggak banyak sih gitu. Ya beberapa tim saya itu tim kecil-kecil gitu justru. Memang nggak banyak yang sampai ribuan dan lain sebagainya, enggak gitu. Karena menurut saya akan lebih senang pakai lebih banyak variable cost daripada fixed cost. Nah, sekarang ini kerasa banget buat teman-teman yang kemarin fixed cost-nya gede gitu. Ya, banyak pengusaha-pengusaha gede yang dia fixed cost-nya juga gede, sekarang tumbang karena ukurannya sendiri gitu. Saya lihat kemarin ada yang beberapa pengusaha yang nyetop sampai ada ribuan lah, ada 1000-an, 2000 gitu, banyak gitu. Dan beberapa mencoba mempertahankan itu dengan damage cost yang lumayan gede itu. Nah, sekarang teman-teman nggak perlu gengsi ketika timnya masih kecil. Size doesn't matter right now gitu. Bahkan kalau teman-teman terpaksa harus merumahkan, is okay gitu. Ya, mau tidak mau itu juga salah satu pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Ya, jadi yang pertama adalah reward the new reality. Ya, itu ada 3 hal itu.
yang saya bisa kasih insight ke teman-teman. Kemudian yang kedua adalah, terus gimana Mas? Kan kita nggak bisa cuma sekedar diem aja. Sekedar diem aja, lihat realitanya gitu ya Mbak Rika ya. Nah, yang kedua strateginya adalah scratch your own itch. Ya, maksudnya gimana? Gini, kemarin orang mengira bahwa sekarang yang laku hanya hand sanitizer dan masker. Ya, itu awal-awal banget kemarin. Ya, nah ini bias banget ketika kita lihat di sosial media, Facebook, Instagram gitu-gitu ya. Semuanya yang laku hand sanitizer, akhirnya semuanya jualan itu kan. Padahal gitu. Coba deh. Saya ingat banget ketika masa pandemi itu awal-awal dulu Jogja itu sepi banget. Yang saya lakukan adalah saya malah jalan-jalan ke Superindo, Mbak Rika. Saya lihat nih apa orang-orang belanja apa di sana. Ternyata orang-orang masih pada belanja loh. Nah, scratch your own itch itu artinya gimana? Kita lihat ke dalam diri kita. Sekarang ini di musim pandemi itu, kita tuh masih belanja apa? Kita masih pengen belanja apa sih di musim pandemi ini? Contoh nih, saya tadi barusan datang, saya kasih lihat sebentar. Saya barusan datang, saya tuh nggak sengaja, ya iseng aja sih beli dompet. Saya beli dompet. Ini kan bukan masker, saya beli dompet loh. Bahkan ada adik saya di Jakarta, untuk mengusir kejenuhan, mereka beli kursi biar kayak di kantor gitu. Jadi supaya work from home-nya zoomable gitu kan. Kalau kayak foundernya Restoku itu kan sering background-nya diganti pecel lele gitu-gitu ya. Nah, ini mereka kalau teman-teman di Jakarta itu beli bener-bener beli aksesorisnya gitu. Itu scratch your own itch. Artinya kita masih ada loh mengeluarkan apapun itu ya, enggak cuma masker gitu. Saya cek juga kemarin ada salah satu peserta workshop saya yang dia bisnisnya ini Mbak Rika, pet shop. Pet shop itu ternyata malah penjualan makanan kucing itu naik gitu. Karena mereka senang gitu dengan itu. Nah, artinya ketika kita sudah lihat, oke, kita sendiri itu sebenarnya gatelnya di mana sih? Nggak usah yang sensasional. Di musim pandemi ini bikin sesuatu yang, wah ini nanti the next Gojek, the next unicorn, nanti dulu deh. Kita cek aja dulu sekarang itu apa nih kalau kita sendiri kita itu gatalnya di mana kita garuk gitu. Ya, fixkan strateginya yang pertama. Yang kedua adalah show me the money. Artinya apa yang kita kerjakan strategi itu harus ada duitnya. Ya, harus ada duitnya. Loh Mas, kan kalau musim kayak gini harusnya kita juga berbagi. Oh iya, berbagi. Tapi kalau kita nggak bisa dapat cash dari bisnis, gimana kita mau berbagi? Ya, nggak mungkin. Makanya harus ada money-nya, duitnya itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah fokus on cash. Bagaimana caranya secepat mungkin kita bisa grab the cash gitu dari market yang ada, market yang tersisa. Ya lupain dulu keren-kerenan bisnis deh. Ya bahkan kemarin ada salah satu klien saya di Fantastic juga itu tuh bisnisnya malah naik gitu ya, hampir 200%. Apa bisnisnya? Jualan beras. Jualan beras gitu. Dan dia cash-nya gede gitu. Sehingga itu hal sederhana karena orang Indonesia masih makan berasnya. Jadi setelah kita facing the new reality, kita harus cek nih sekarang strateginya apa kita fixkan. Karena kalau strateginya nggak fix, kita nanti akan kesulitan nyari orang-orang yang akan mendukung strategi itu. Gitu. Kita harus fixkan gitu. Kalau saya kemarin fixkan strategi saya berarti kita akan push dari Ghost Resto-nya saya mulai kurangi personilnya, saya arahkan untuk dimaksimalkan ke frozen itu jelas gitu, dimaksimalkan di situ, itu fix dulu di situ. Kemudian berikutnya adalah start making something, ya kita langsung action ya, karena masih banyak yang sampai sekarang itu masih sekedar sambat show gitu Mbak Rika ya, jadi masih sambat gitu. Bagaimana ya ini cicilanku apa-apa lah, kalau cuma dicurhatin ya nggak akan terbayar itu cicilan gitu, yang punya utang gitu kan. Ya sudah segera bergerak, ini sudah sebulan gitu loh. Sudah sebulan saya masih melihat itu soalnya kayak gitu. Start a business not a startup gitu. Karena apa maksudnya? Nggak usah keren-kerenan ya. Intinya bisnisnya itu harus profit gitu. Ya.
Lalu kemudian setelah itu bikin key activity table, ada aktivitas kunci apa yang akan dikerjakan supaya bisnis itu bisa jalan. Bagi teman-teman yang harus baik entah itu pivot ataupun penetrasi. Lalu live it or leave it. Artinya apa? Ya sudah, kita harus total gitu. Kita harus menghidupi gitu. Kayak sekarang mungkin saya jadi total ketika ngurus yang frozen gitu ya, bisnis saya yang frozen. Oke, saya menghidupi itu gitu. Saya memang total di situ ya. Kemudian kita butuh sekarang komitmen strateginya gimana supaya nanti kalau orang bilang setelah era COVID kita tetap bisa membal ke atas, itu kita butuh komitmennya di situ karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapin ke depan ya. Jadi yang ketiga adalah start making something ya, buat sesuatu, jangan cuma diem gitu. Kemudian yang keempat adalah start small, play lean, play fast. Ya, start small, play lean, play fast. Artinya apa? Ya kita mulai dari tim kecil aja. Gitu. Saya senang tim kecil sehingga saya akan nyari yang namanya strategic partners gitu. Ya, contoh nih di Frozen kami akhirnya nyari beberapa strategic partner ya. Ketika kami fokus di produk, kami nyari ini reseller, kami nyari distributor, bahkan saya cerita sedikit, kami juga akan kerjasama insya Allah dengan salah satu ustadz nasional. Ya saya nggak bisa cerita sekarang, tapi itu salah satu strategic partner gitu. Bukan masalah cash-nya saja, tapi kita cari apakah strategic partner ini kita akan bermanfaat. Bahkan di Frozen ini kami kerjasama juga sama Restoku kan, gitu ya. Salah satunya apa? Supaya nanti kita bisa bantu nih teman-teman yang bisnis kulinernya lagi down, yuk coba deh pakai produk saya gitu. Nanti teman-teman bisa mengurangi waste banget karena kami punya teknologinya gitu. Ya, start small, play lean, play fast. Pertama kita list dulu. Kita butuh orang yang kayak apa? List people that you need ya, bukan want. Kemudian untuk kayak sekarang itu no need long term contract, jadi nggak usah kontrak orang-orang yang panjang-panjang, step by step aja lah ya. Kemudian untuk kondisi sekarang itu tidak ada keputusan yang permanen. Terus yang berikutnya adalah kurangi meeting gitu. Banyak orang meeting, nggak eksekusi. Meetings are toxic gitu. Meeting bentar, eksekusi. Apa ada hasil apa, meeting kan baru gitu dan. Jadi prosesnya itu tebal. Kalau saya bilang tick proses. Find strategic partner, kemudian jalan dulu, ignore the details, action. Ya, contoh sekarang kalau teman-teman mau ngurus izin macam-macam agak susah gitu. Ya kenapa? Ya keadaan pemerintahnya lagi kayak gini. Ya kecuali teman-teman anggota DPR yang bisa membuat izin jamu itu 1 minggu jadi. Teman-teman nggak bisa kayak gitu kalau bukan anggota DPR gitu. Jadi start small, play lean, play fast. Ya jalan aja dulu, hajar aja dulu. Yang laku apa, lakuin gitu ya. Kemudian ini meetings are toxic. Ini saran saya kalau teman-teman ada meeting dengan tim, set timer ya, when it rings, meetings over, period. Jadi ada batasannya meeting dari jam berapa, supaya nanti nggak akhirnya hanya talk the problem, nggak solve the problem. Kemudian panggil aja orang-orang itu sedikit mungkin gitu, yang memang dia bisa mikir dan bisa kasih keputusan. Jangan undang karena ini semuanya diundang itu nanti malah nambah-nambahi kerjaan, nambah-nambahi obrolan gitu. Always have clear agenda, harus jelas meetingnya mau ngapain. Kayak tadi sebelum live ini saya habis meeting gitu ya, kita clear agendanya, bahas strategi seminggu ke depan apa gitu. Kita mulai jam 2, jam 3 selesai gitu kan. Sholat sebentar, kemudian live restoku harus clear jelas gitu. Problemnya apa harus spesifik. Kemudian meet at the set of problem, kalau perlu misalkan ada problem di lapangan kita harus cek di lapangan, get dirty gitu ya. And with solution and make someone responsible for implementing it. Jadi ada PIC-nya. Hasil meeting itu harus ada PIC-nya. Ini yang ngerjain siapa nih? Oh, ini yang ngerjain si Mbak Rika. Oh, ini si ngerjain Mas Sajiwo. Oh, ini si Mbak Novita misalkan gitu. Ini Mas Nanda. Itu harus jelas siapa yang ngerjain apa gitu. Kemudian langkah besar berikutnya adalah small decision, small wins. Jadi salah satu yang membuat kita nanti fun selama mengerjakan kondisi di dalam kondisi sekarang itu adalah kita bikin aja kemenangan-kemenangan kecil. Misalkan kemarin kita udah sampai nih 10 reseller awal, tepuk tangan, terus apalagi nih, kita sudah bisa ini nih, itu tuh
ada kemenangan-kemenangan kecil yang kita rayakan sehingga itu nanti jadi habit gitu ya. Dan kita ambil aja keputusan-keputusan kecil. Keputusan besar itu didapat dari keputusan kecil. Ya jangan terlalu membuat estimasi, your estimate is suck gitu. Karena kondisi sekarang kita nggak tahu kok, setiap saat bisa berubah. Ya PSBB gitu atau mudik, nggak boleh kemarin mudik dan sebagainya gitu. Yang boleh pulang kampung gitu. Itu kan kayak berubah-ubah gitu kan. Nggak boleh naik pergi keluar kota. Oh, boleh kok kalau pebisnis boleh. Itu kan banyak perubahan-perubahan. Di pemerintahan aja terjadi, apalagi di real life kita gitu. Terus long list don't get done artinya kita bikin keputusan kecil aja, nggak usah yang panjang-panjang. Step by step, tiny decision itu yang harus kita lakukan. Jadi itu Mbak Rika kurang lebih langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi musim pandemi ini. Karena saya melihat terlalu banyak, masih banyak teman-teman itu yang the sambat show tadi loh Mbak. Ini gimana ya, ini udah sebulan gitu, masih sambat aja gitu. Sehingga buat teman-teman yang mungkin bisnis kulinernya sedang kesulitan gitu ya, nanti saya bisa bantu juga insya Allah. Salah satunya adalah nanti kami bisa bantu supply Mbak Rika, supply produk bahan baku ya, berupa frozen food itu B2B. Jadi teman-teman nggak usah cari lagi gitu loh, karena saya pakai sendiri juga, saya jual retail juga, dan nanti sudah terkoneksi juga insya Allah nanti dengan Restoku gitu ya. Jadi enak banget karena gini, kuliner salah satu penyakitnya adalah di waste ya. Waste-nya banyak gitu. Kalau nggak percaya, coba aja tanya bakul bubur ayam kalau nggak laku, berapa beras yang dia buang pada akhirnya. Nah, kami selama ini, alhamdulillah untuk 5 brand Ghost Resto kami, itu kita no waste. Waste-nya hanya tadi timun, tomat, sama kemangi. Itu Mbak Rika gambarannya. Monggo. Oke Mas, berarti tadi kan disebutkan karena cost yang paling besar di waste itu, kita harus memotongnya dari strategi produk-produk apa aja yang kita mau jual ya Mas ya? Iya, gitu. Jadi nggak usah semuanya gitu, nggak usah semuanya. Cek aja yang laku apa gitu. Sekedar info ke kami, saya di tempat kami, kita ada 100 menu Mbak, yang teman-teman itu kalau mau cari produk frozen apa nih, Mas, aku mau bikin produk frozen. Ya ini kan kita langsung ngomong solusi kan. Ya apa yang langsung bisa setelah teman-teman lihat ini, langsung besok praktek, langsung bisa jualan, menghasilkan cash gitu kan. Kami ada 100 menu yang itu teman-teman langsung bisa jualan. Nah, produk waste, less waste itu tadi, akhirnya kan bisa disimpan, Mbak. Kalau nggak laku kan nggak dibuang, tapi disimpan. Oh iya. Itu kami lakuin juga. Dan cara masaknya, Mbak, itu jauh lebih mudah daripada bikin Indomie, Mbak. Gitu. Karena kalau bikin Indomie, kan itu harus meracik bumbu, masukin apa-apa gitu ya. Kalau ini tinggal masukin aja, plung gitu jadi gitu. Ya. Dan bahkan teman-teman sekarang kalau mau nih ya, saran saya nih ketika teman-teman sekarang mau bikin Ghost Resto juga, itu nggak perlu ikut kelas-kelas yang mahal. Karena saya lihat Mbak Rika, itu banyak di luar sana jualan kelas-kelas mahal gitu. Ghost Resto itu cuma butuh ruangan dapur 2x5 kok. Saya staff satu outlet itu cuma paling ramai 3 orang, Mbak. Efektif banget gitu. Paling ramai 3 orang dan itu 100 menu loh, bayangkan ya. Nah, dan teman bikin aja nanti apapun brandnya di dapurnya sendiri cuma cukup dapur 2x5 gitu. Karena saya kasihan gitu, di luar sana banyak yang jual tuh Ghost Resto, yuk bayar berapa? Kalau mau partner jadi Ghost Restoku sekian puluh juta, sekian ratus juta. Padahal bikin Ghost Resto itu simpel banget gitu. Kalau nggak percaya tanya aja nanti salah satunya yang berhasil itu Bapak Aceng tuh. Wah, itu berhasil juga Ghost Resto-nya gitu. Simpel banget. Gitu, Mbak Rika. Iya, jadi sebenarnya Ghost Resto justru malah lebih simpel ya. Kalau ada yang mahal-mahal itu patut dicurigai ya Mas ya? Iya, menurut saya gitu. Lucu gitu. Saya sendiri alami cost-nya dikit banget kok. Cost-nya dikit banget gitu. Kalau ada yang mahal-mahal itu kemungkinan ada 2. Satu dia jualan workshop. Yang kedua, dia jualan brand. Gitu aja sih. Dan
kalau kita ngomong Ghost Resto, sebenarnya kalau teman-teman gini, ketika era COVID sekarang, Mbak, itu tuh justru konsumennya localized, lokal, orang-orang lokal. Sehingga teman-teman ketika aktifin Ghost Resto-nya, teman-teman itu nggak perlu melulu mengandalkan Gojek. Justru tetangga-tetangganya itulah yang disapa. Itu terjadi juga Mbak Rika di Ghost Resto kami gitu. Ada tetangga-tetangga sekitar itu karena kan pembatasan ya. Nggak boleh pergi jauh-jauh. Tapi mereka bosen nih masakan rumah gitu kan. Dia cari yang dekat-dekat. Akhirnya mereka beli. Kami juga kaget kemarin ketika satu titik, contoh misalkan Ghost Resto saya di daerah mana, Sisingamangaraja, Pasar Telo ke utara. Itu tuh ketika Jogja sepi banget gitu, omsetnya Mbak itu nggak turun jauh dari omset normal gitu. Saya kaget loh, siapa yang beli gitu? Ternyata yang beli adalah orang-orang sekitar, tetangga-tetangga. Jadi Ghost Resto tuh nggak melulu harus online ya Mas ya. Nggak Justru harus. offline pun bisa menghasilkan banyak orang yang beli gitu ya. Iya. Karena kan kita pokoknya gini kan, bisnis, marketing itu kan poinnya adalah who says what to whom, in which channel, with what effect gitu. Kita pengen jualan ya biar orang beli gitu. Sehingga satu, online oke, pikirkan. Contoh nih Mbak, saya kasih sedikit tips nih. Ghost Resto kami tidak ada yang brandnya terkenal gitu. Ya, karena kami nggak ngejar brand. Justru di depan kami nggak pakai brand. Kita pelajari customer journey-nya. Orang kalau masuk GoFood, dia ngetik apa sih? Konsumennya kayak apa? Itu kita pelajari banget. Sehingga bisa dibilang kalau teman-teman tanya, Mas, mereknya apa? Saya nggak akan ngomong merek, tapi saya akan ngomong keyword. Ketika ngomong keyword, teman-teman akan nemu Ghost Resto saya. Cari aja keyword-keyword apa yang populer kira-kira nih. Ya, misal kayak nasi telur ya gitu kan. Nanti selain Bapak Aceng mungkin ada Ghost Resto saya juga yang lainnya gitu. Gitu Mbak Tika. Tadi kan juga Mas Auf sempat menyebutkan facing the new reality. Terus kebanyakan rata-rata orang sekarang itu beralih ke frozen food kayak gitu ya Mas. Terus kalau saya juga sempat dengar belakangan ini ada pengusaha-pengusaha kuliner yang mengeluh karena mereka itu jualannya terbiasa offline. Nah, buat di frozen kan butuh cost nih. Nah, itu gimana sih Mas yang harus dilakukan? Kalau misal mau bikin frozen kan harus ada survei dulu, harus riset dulu bahannya apakah tahan lama kayak gitu-gitu. Ya memang sih tidak semua orang bisa bikin frozen ini dengan apa ya? Yang pas gitu ya langkahnya. Makanya tadi saya pikir buat teman-teman yang kesulitan untuk ngefrozenin gitu kan, karena ini nggak semua orang punya teknologinya, nggak usah repot-repot gitu, karena agak panjang nantinya gitu. Kalau teman-teman mau kita bantu, yuk nanti bisa kontak Restoku gitu ya. Nanti akan tersedia juga Mbak Rika di Restoku beberapa produk, kita punya 100 produk gitu. Teman-teman tinggal pilih gitu. Karena basicnya bisnis itu jualan, gitu. Ya kan? Artinya produknya apapun itu nanti bisa kita kondisikan gitu. Gitu, Mbak. Jadi saya cuma melihatnya gini, ketika daripada cash-nya itu terhamburkan untuk riset bikin frozen, padahal teman-teman belum bisa bikin frozen, mending risetnya itu keluar untuk marketing, sales sama marketing kan, gitu karena butuh waktu. Belum nanti harus izin POM gitu-gitu ya, itu repot juga nanti. Jadi lebih baik cari produk yang udah ada, kita menjualnya berubah dulu untuk sementara waktu gitu ya Mas. Apa yang penting tetap cash flow-nya tetap jalan ya Mas. Kalau saya gitu, menurut saya gitu. Dan balik lagi ke core kita gitu. Kita cek nih. Kalau core-nya teman-teman itu memang kuliner gitu ya jangan lompat terlalu jauh terus jualan APD gitu. Iya, karena kuliner pun orang masih makan kok. Orang masih makan gitu. Ya, frozen saya paling banyak kita terjual di daerah Jabodetabek, daerah PSBB. Orang sekali beli, dia bisa beli 500.000, 1 juta di stok gitu. Sehingga itu tandanya gitu loh, orang masih makan. Apalagi teman-teman ini viewers-nya Restoku ini mungkin kebanyakan kan pengusaha kuliner ya. Iya, Mas, benar banget. Nah, kalau mau pindah ke bisnis APD, kan harus cari penjahitnya, mesin jahit, itu kos lagi loh. Cash-nya investasi alat habis, belum tentu menghasilkan.
Iya, dan melencengnya sangat jauh banget ya Mas, masa Iya, dari makanan langsung ke APD. iya, Oh iya, ini buat Sobat Restoku yang udah mau tanya-tanya, boleh langsung dicatat di kolom komentarnya udah aktif lagi. Nah, biar langsung dijawab sama Mas Alf. Ini udah ada yang nanya nih Mas iya, kebetulan. Kalau untuk karyawan sendiri, kebijakan seperti apa yang diterapkan sehingga tetap bisa balance di saat seperti ini dari Mbak Indah? iya, iya. Untuk karyawan ya. Iya. Kalau saya gini Mbak, saya punya peta nih. Jadi ada beberapa peta. Satu peta ada 5 kolom saya. Satu ada yang namanya kolom apa namanya new member, saya lupa ya. New member itu dia intinya gini. Kolom pertama ini adalah orang-orang yang dia semangatnya rendah, kemampuannya juga rendah. Orang-orang yang caranya eh, caranya handle dia itu cuma di command and control. Itu kolom pertama. Kolom kedua adalah orang-orang yang dia orangnya pintar tapi motivasi rendah, ya. Ini orang-orang biasanya agak-agak biang kerok gitu ya di bisnis. Terus ada yang kolom ketiga namanya kolom worker bee. Itu dia motivasinya sedang-sedang, kemampuannya sedang-sedang. Yang keempat ada kolom namanya rising star. Rising star ini dia kemampuannya rendah tapi motivasinya tinggi. Ya, ini ada KPA-nya. Ya, kolom pertama tadi namanya rookie, ya agak lupa. Terus kolom terakhir itu namanya partner. Partner ini dia kemampuannya tinggi, motivasinya tinggi. Ya, jadi nah, kita kelompokin dulu nih timnya Mbak Indah tadi. Ini ada berapa orang di situ? Lalu kita cek nih, kita butuh untuk masing-masing kolom itu butuh berapa orangnya, kita hitung dulu. Makanya tadi di awal kita strateginya harus jelas dulu. Kita mau pivot atau penetrasinya kemana? Kalau sudah jelas strateginya kita mau ngapain, baru orangnya kita sesuaikan. Ya, jadi misalkan oh ternyata bisa nih dia jaga toko nih, dia bisa sekarang jadi CS misalkan, kan nggak perlu di-cut kan, tinggal bagaimana diubah saja posisinya gitu. Tapi kalau memang dia harus di-cut gitu ya, saya kemarin juga habis eliminasi, saya bantu teman saya eliminasi ada sekitar 40 orang, ya mau nggak mau gitu. Karena dia tidak masuk ke kolom, waktu itu saya minta harus ada yang di Rising Star sama partner, tapi kebanyakan tim itu isinya worker bee atau bahkan rookie aja. Saya butuh orang-orang yang gini, ketika kondisi krisis itu adalah kondisi di mana kita butuh the best people. Ya, kalau enggak kita enggak akan survive. Karena nanti isinya adalah orang-orang yang mungkin ngeluh, mungkin orang-orang yang enggak bisa mikir di situ sih. Cari the best people dulu, compensate them very well, ya. Jadi kita akan kasih penawaran yang terbaik buat mereka supaya kita bisa survive. Yang enggak ya bye-bye, mau enggak mau gitu. Ya, mau enggak mau. Tapi balik lagi, tergantung visi misinya, karena ada visi misinya itu misalkan aku pengen menjadi ladang rezeki buat banyak orang, ya itu visi misinya. Sehingga siapapun yang masuk dipertahankan, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau saya akan cek the best people-nya siapa, itulah yang akan dipegang. Yang enggak ya sudah bye-bye gitu. Gitu, atau diubah. Dia enggak fix tapi variabel. Itu kasih penawaran seperti itu. Itu kalau saya. Ya, begitu mungkin Mbak Indah, saran dari Mas Auf harus disesuaikan dulu dari strateginya ya Mas ya. Mana yang dibutuhkan di usaha Mbak Indah gitu. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas dari Mbak Aulia. Ini agak beda dari bahasan yang tadi sih, tapi masih searah Mas. Bagaimana cara membuat customer yakin usaha kuliner kita ini bebas virus gitu? Ya. Cara buat customer yakin saya bebas virus ya kasih lihat aja, kasih lihat saja, kita usaha semaksimal mungkin apa, ya gampang lah itu, misalkan ada videonya kita tunjukkan bahwa ini begini. Tapi gini Mbak, sekarang ini ya orang itu semangatnya adalah beli ke tetangga. Ketika itu tergelorakan, itu tersampaikan bahwa ini produk tetangga, ya itu tuh mereka sudah percaya bahwa itu bebas virus. Itu dulu. Ini contoh nih di reseller di frozen kami gitu, itu tuh jualannya kayak jualan ke tetangga gitu, nggak
reseller kami itu rata-rata mereka nggak pakai cara-cara keren yang pakai Facebook Ads atau apa itu enggak, Mbak. Mereka cuma pakai WhatsApp Story sama share di grup. Ayo siapa nih? Dan ternyata itu laris. Nah, ini kayak channel baru yang orang sekarang belum nangkep gitu. Banyak orang anggap remeh gitu. Padahal ketika kita produknya bagus, ya, terus kita bisa menyampaikan, karena gini, menurut riset AC Nielsen, ya orang membeli itu 70% faktor dari rekomendasi teman. Iya, benar banget Mas. Nah, ketika itu kita sudah ada teman tetangga itu beli, itu orang nggak akan lihatnya ada virusnya enggak kok. Coba balik deh Mbak Rika misalkan, ada temennya jualan puding gitu. Kadang-kadang pengen laris sih kan, ya aku tak beli kamu aja, ya kan? Atau mungkin tuh ada tuh temennya tuh yang jualan nasi telur tuh loh, ya itu kan mungkin terus pesen juga kan, karena temennya jualan nasi telur tuh. Karena dari orang-orang dekat juga kayak udah ada trust, ada sistem sendiri ya Mas. Ya, itu basicnya no trust no business. Jadi menurut saya sekarang nggak terlalu ngaruh sih. Bahkan justru akan terlihat dibuat-buat ketika ini loh kami pakai sarung tangan, pakai masker, pakai hazmat ketika masak ayam, itu kan malah agak terlalu dibuat-buat gitu. Sekarang natural banget cara marketingnya. Itu yang saya alami. Mungkin disesuaikan juga dengan jenis usahanya kan? Ya, disesuaikan. Kalau misalnya kita jualan jus misalkan, ya harus ya ditunjukkan memang itu. Iya. Apa? Ya tidak yang making jus itu bersin-bersin, nah nggak kayak gitu. Oke, gitu. Jadi kita harus ngikutin dari misalnya ada yang jualannya emang terlihat di orang-orang, ya kita tunjukkan dari penampilannya gitu ya Mas, ya, jaga kebersihan. Tapi kalau misal di Ghost Kitchen tadi ditunjukkannya mungkin melalui pemasarannya dari orang-orang terdekat gitu, biar orang-orang tuh percaya, oh di sana tuh udah temanku sendiri, jadi pasti kebersihannya tuh terjaga gitu ya Mas. Ya, gitu. Nah gitu. Selain itu, kalau misal balik lagi facing the new reality tadi Mas, ada perubahan nggak sih Mas antara produksi, konsumsi, sama distribusinya tuh di facing the new reality saat ini? Ada. Tapi ini menurut saya belum menjadi budaya ya. Karena gini, butuh 21 hari untuk membuat kebiasaan sampai 90 hari untuk membuat kebiasaan baru gitu. Artinya kita masih sebulan ini. Jadi bisa jadi nanti akan balik lagi, bisa jadi gitu. Tapi sekarang kondisinya serba tidak pasti gitu. Artinya facing the new reality itu ya kita lihat aja sekarang tadi. Cara paling simpel adalah scratch your own itch. Kita gatelnya di mana kita garuk. Artinya kita sendiri kita lihat kita spending duit itu keluarnya di mana nih. Ya, contoh kemarin saya juga pengen beli Tamiya itu, Mbak. Tahu Tamiya nggak, Mbak Ika? Iya, Mas. Yang mobil jalan dulu gitu. Itu kan nggak penting ya. Tapi karena saya bosen gitu, saya pengen beli. Kemarin akhirnya saya beli senapan angin tuh. Ya karena ya terima kasih kepada Pak Yasona Lauli juga yang sudah membebaskan napi-napi gitu. Saya jadi punya alasan beli senapan angin gitu. Itu buat jaga-jaga ya Mas ya? Ya sama buat hiburan aja. Gitu nembak kayak apa nembak tikus gitu. Jadi new reality itu adalah cek aja sekarang ke teman-teman. Teman-teman juga manusia, teman-teman juga market. Sekarang teman-teman belanja apa sih? Itu dulu. Gitu. Ya, jadi selain kita nggak usah banyak lihat keluar, tapi kita bisa dari diri kita sendiri ya Mas ya. Keseringan belanja apa, itu kita jadikan strategi baru mungkin ya Mas. Betul. Gitu. Oke. Kalau misalnya cara adaptasinya dari sisi pemasaran gitu, selain tadi dari orang-orang terdekat gitu, ada apa lagi mungkin Mas yang bisa di sekarang semakin jadi kayak yang di middle itu nggak terlalu ngaruh Mbak. Jadi kalau nggak yang up sekalian atau dia friend sekalian gitu. Contoh misalkan kalau yang ngomongin saya ada usaha sepatu yang saya freeze Mbak. Ya. Kemarin salah satunya karena ternyata salesnya walaupun yang ngomong itu sudah influencer, bahkan influencernya nggak main-main, sekarang lagi naik daun banget tuh Dr. Tirta tuh. Ya itu ketika di up dia penjualannya naik seketika gitu. Tapi efeknya ke belakang memang belum begitu terasa. Ya, artinya tetap balik ke
konsistensi brandnya sudah ada di kepala orang belum? Maksudnya gini, ketika terus teman-teman semuanya berubah menjadi frozen atau berubah intinya jadi frozen semua, frozen food. Ketika frozen food ada saingan loh. Kalau kata Pak Bi, di evoke list-nya konsumen itu mereka sudah ada brand yang ketanam gitu. Sehingga masuknya harus bagian new kategori. Contoh Mbak ya, kita di produk kuliner kami itu new kategorinya adalah kita nggak ngomong frozen food, kita ngomong tradisional frozen food. Itu kategori baru. Karena kalau cuma ngomong frozen food, Mbak Rika, image-nya apa Mbak yang di kepalanya Mbak Rika ketika ngomong? Kalau frozen food itu lebih ke kayak nugget, kayak gitu. Nah, kan gitu kan, nugget kan. Artinya ketika kita ngomongnya frozen food, baliknya nugget gitu. Orang nggak nerima ketika. Sehingga kita edukasinya adalah, ini tradisional frozen food, yang saya munculkan produknya, yang kita tonjolkan itu gudeg, Mbak. Kenapa gudeg? Satu, masak gudeg, kalau Mbak Rika tahu, itu tuh nggak cukup 1 jam, Mbak. Masak gudeg itu harus paling tidak 7 jam. Lama banget ya, Mas ya. Gitu. Iya. Nah, kita pakai produknya Raos Eco, itu tuh nggak sampai 1 jam, bahkan cuma 5 menit udah jadi gudegnya. Jadi yang kita frozen, salah satu barrier to entry yang kami bikin adalah kami bisa bikin produk yang kompleks jadi simple banget. Gitu. Itu kalau cuma sekedar ini ayam, misalkan ayam goreng, udah ini tak frozen, saingannya sama yang ada di kepala Mbak Rika tadi. Mending beli nugget kan? Iya. Ya, gitu kan. Kan sekarang banyak juga kan itu yang kayak gitu. Iya, banyak Mas. Gitu. Jadi harus punya ciri khas pembeda produk juga ya Mas ya, walaupun sama jenisnya gitu. Iya, harus bikin ada kategori baru, Mbak. Supaya kita blue ocean di situ. Produknya, ini contoh ya Mbak, di Raos Eco kita produknya garang asem ada. Ya, mana ada frozen food garang asem. Terus ada oseng mercon. Terus ada gudeg tadi ya. Terus ada ayam panggang Klaten gitu. Jadi produk-produk yang itu tuh daily sebenarnya. Iya. Buat orang-orang kita itu ya itu makanan sehari-hari juga. Kayak di Jogja gitu, Mbak. Kita kan masih nemu kan sarapan gudeg gitu masih ada kan. Orang Jogja juga makan gudeg. Nah, saya nyerang sesuai target market saya adalah di Jabodetabek gitu. Adalah orang-orang yang ini nih yang dia nggak bisa mudik gitu ya. Iya, terus kangen gudeg gitu ya Mas ya, terus belinya frozen. Ya, beli frozen. Iya. Daripada frozennya cuma nugget melulu kan, anyep, lebih banyak tepung daripada ayam gitu kan. Ya, mending beli gudeg yang ayamnya 100% ayam, nggak ada tepungnya. Gitu Mbak Rika. Ya, berarti Raos Eco ini emang benar-benar punya ciri khas yang ribet-ribet jadi dibikin simpel aja ya Mas ya? Ya, itu yang kita kunci nih. Yang ribet-ribet, masakan yang ribet kita bikin simple. Ya, itu sih, Mbak. Nah, pasti Sobat Restoku penasaran banget kan sama menu-menunya Raos Eco. Mungkin bisa dikepoin. Udah ada akun Instagramnya mungkin, Mas? Udah ada. Di @raoseco.id gitu ya. Jadi sebenarnya saya cerita sedikit, Mbak Rika. Ghost Resto saya itu mereknya macam-macam gitu. Ketika kemarin kita mau muncul versi frozen ini, kita milih yang mereknya Raos Eco. Kenapa? Itu nama Jawa banget. Kalau kita ngomong Jawa, kita ngomong Jogja, kita ngomong gudeg, itu kesannya tradisional. Ya itu. Nanti kita juga akan bikin selain Raos Eco, mungkin merek-merek lain sesuai daerah masing-masing. Tapi teman-teman yang mau lihat, bisa di @raoseco.id. Atau kalau teman-teman yang Sobat Restoku pengen, Mas, aku mau pivot, aku pengen jualan, aku pengen dibantu. Karena kemarin ada Mbak Rika yang dia usahanya travel, umroh gitu-gitu ya. Iya, Mas. Itu akhirnya ngambil produk kami juga gitu. Iya. Jualan makanan. Karena mau nggak mau ya Masnya harus tetap. Mau nggak mau. Nah, teman-teman bisa tuh punya brand sendiri nanti. Produknya dari kami ada 100 produk. Nanti tinggal hubungi Restoku aja. Iya, gitu, benar banget. Kedepannya Restoku bakal memfasilitasi kita kerjasama bareng Raos Eco yang pengen bikin usaha kuliner bisa langsung hubungin Restoku. Nanti tetap produknya dari Raos Eco. Jadi frozen food tadi yang disebutin Mas Auf ada 100 macam tuh kalian bisa cobain semua gitu, Sobat Restoku. Dan pakai brand mereka sendiri ya, pakai brandnya teman-teman boleh.
Nah ya, berarti nggak harus Raos Eco ya Mas ya? Nggak harus. Oke, menarik sekali obrolan sore ini ya Mas. Nggak terasa nih udah hampir 1 jam sendiri. Ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih Sobat Restoku sambil cek-cek di Instagram ya Mas ya? Siap. Ya. Dan sedikit info sih Mbak, ini kami untuk jadi gini, karena dulu saya juga punya beberapa rumah makan gitu ya. Salah satu kan tadi saya cek kelemahan kuliner itu adalah dia menekan bahan bakunya itu. Sehingga ketika kami jalan pakai metode frozen ini, kami jalan 3 tahun. Jadi Ghost Resto ini yang kami pakai frozen ini udah 3 tahun. Ya. Itu tuh alhamdulillah gitu. Ketika kondisi sekarang pun tidak ada waste gitu, karena frozen. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Kalau misalnya frozen itu, apakah ada masa expired-nya berapa lama kayak gitu? Jadi kalau misalnya ternyata dia sepi penjualannya, apakah masih bisa dipakai buat berapa lama? Ya, oke. Kalau frozen tuh bisa sampai freezer ya, di dalam freezer itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan. Atau bahkan bisa sampai 6 bulan, Mbak. Gitu. Cukup lama juga ya, Mas? Iya, itu jadi kenapa saya bilang ketika kami bisnis Ghost Resto ini sudah 3 tahun, jadi kami jalan frozen ini bukan karena pandemi, Mbak. Jadi memang kami mau launching juga di tahun ini, ya. Dan kami juga sudah pakai sendiri produknya gitu. Karena kami merasakan, ini ternyata ketika kita bisa saving lama, produknya lumayan enak banget gitu jualannya. Jadi bisa 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi cukup lama Sobat Restoku. Kalau misalnya kalian mau jualan, nggak perlu khawatir, misalnya nggak laku, masih bisa bulan depan masih bisa dimasak lagi, itu masih aman, ya kan? Terus habis itu, dari hasil survei kemarin nih Mas, kan Restoku sempat menyebarin survei dampak corona. Itu mereka menyebutkan rata-rata pemasaran itu turun sampai 75%. Nah, selain itu kan mereka beralih buat jualan online lewat GrabFood, lewat GoFood. Itu apakah cukup berpengaruh gitu nggak sih Mas? Ada pengaruhnya, ada. Terus terang ada. Ya, tapi tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu Mbak Rika. Karena kemarin ada yang terus langsung menyimpulkan, yang saya sayangkan itu yang langsung menyimpulkan. Dia bilang kesimpulannya gini, semua pasarnya sekarang pindah ke online gitu. Iya. Tadi saya cerita gitu, pasar itu manusia juga gitu. Ya, market itu manusia. Selama mereka akses apapun yang bisa terhubung ke mereka, itu adalah channelnya gitu. Sehingga contoh tadi saya cerita, salah satu Ghost Resto kami yang ada di utara Pasar Telo itu tuh malah marketnya warga sekitar waktu sepi-sepinya Jogja. Saya ingat banget ketika sepi-sepinya Jogja, omset itu turun itu cuma mungkin 30%, 40%, Mbak. Nggak sampai 70% tadi. Oh iya. Gitu. Padahal itu nggak online ya, Mas ya? Nggak. Kita nggak ada promo sama sekali. Bahkan mungkin jarang diliput buzzer. Baru berapa kali kita ngundang buzzer juga gitu ya. Food blogger gitu jarang. Customer journey itu adalah kita cek konsumen itu siapa, kira-kira perilakunya dia. Itu yang kita serang. Ini yang jarang gitu. Semua orang latah, pokoknya sekarang harus online. Ya. Dan yang kayak dulu kan. Yes, semua Bapak harus online. Padahal sebenarnya kalau offline tuh masih efektif dari meningkatkan trust dari teman ke teman, dari tetangga gitu ya Mas ya. Ya, dan itu saya pakai Mbak sekarang gitu. Reseller kami ada sekitar 20-an Mbak. Itu tuh reseller, itu kami belum pasang iklan. Bahkan baru, itu tadi kami baru meeting, minggu depan kami baru mau pasang iklan Facebook Ads. Kadang-kala the product yang akan memarketingkan dirinya sendirinya. Gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu susah-susah, kalau emang itu produk dibutuhkan pasar, pasti akan laku dengan sendirinya ya, Mas? Ya. Iya. Ini udah hampir 1 jam pembicaraan kita, menarik banget. Kalau yang masih penasaran bisa hubungin Mas Auf, atau langsung kepoin Raos Eco tadi, atau hubungin Restoku juga boleh banget. Ya. Mungkin dari kesimpulan sore ini tuh kita harus facing the new reality,
dan small decision, small wins itu sangat penting ya Mas ya. Ya, gitu. Mungkin ada closing statement dari Mas Auf sendiri, masukan buat Sobat Restoku. Ya, masukan untuk Sobat Restoku ya. Jadi menurut saya Corona COVID-19 ini juga makhluk Allah gitu. Pasti ada maksudnya Allah kirimkan itu gitu. Apapun kondisinya sekarang, alhamdulillah disyukuri aja yang ada gitu ya. Dan jangan mudah terpengaruh media. Lihat aja kondisi apa, lakukan sejauh mata memandang. Taunya ke kanan ya ke kanan dulu, taunya ke kiri dulu, taunya ke depan dulu. Nggak usah overthinking, karena overthinking itu will kill our hope gitu ya. 98% yang teman-teman takutkan tidak terjadi, 2% terjadi tapi tidak semenakutkan yang teman-teman bayangkan. Itu mungkin dari saya, Mbak Rika. Terima kasih banyak. Iya, makasih Mas Au. Banyak banget ilmu-ilmu yang udah di-sharing sore ini. Dan ingat ya teman-teman, overthinking itu kill your hope. Jadi jangan banyak overthinking, langsung action aja ya Mas ya. Ya, begitu mungkin kita bisa sharing-sharing lagi minggu depan dengan materi yang lebih menarik. Tunggu di Instagram Restoku infonya. Dan makasih banget Mas Au sharingnya sore ini. Sehat-sehat selalu Sobat Restoku dan Mas Au juga. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan di Restoku kelas online yang keempat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.